Pintu surga. Pintu kebahagiaan sama dengan pintu surga. Surga yang sekarang atau surga yang nanti setelah kita tiada? Salam sehat sejahtera. Semoga rahmat yang esa selalu berkelimpahan untuk kita. Amin. Pada video sebelumnya kita telah mengupas sedikit makna kebahagiaan. Dengan acuan utama bahwa kebahagiaan tergantung pada olah spiritual individu. Pada video kali ini, penulis ingin mengajak kita lebih masuk lagi, hingga pintu kebahagiaan bisa kita buka. Judul video ini mungkin terkesan sedikit janggal, bukan? Karena penulis menyamakan kebahagiaan sebagai hal yang setara dengan surga. Tentu penulis punya maksud tertentu. Penulis juga menekankan bahwa isi konten ini bukanlah sekedar wacana atau pengetahuan, namun penulis sangat menyarankan kepada kita semua untuk membuktikan secara nyata kesimpulan dari semua video yang ada di channel ini. Dengan begitu kemanfaatan channel akan lebih terrealisasi, bukan hanya sekedar konten yang hinggap lalu bersih tersapu angin. Spiritualisme. Mendengar kata spiritual, mungkin bayangan umum akan mengarah pada hal-hal yang di luar logika, ataupun hal-hal yang berbau mistis. Pemaknaan spiritual seperti itu adalah pemaknaan secara sempit. Hal itu dikarenakan faktor utama, yaitu ketidaktahuan secara langsung seremoni spiritual, serta metodologi spiritual. Pemaknaan yang berkembang di masyarakat rata-rata hanyalah pemaknaan melalui kabar atau berita dari orang lain, tanpa pembuktian subjektif. Sebelum kita membuka pintu kebahagiaan, tentunya syarat utama adalah pengolahan spiritual diri. Spiritual adalah satu-satunya kunci kebahagiaan. Jika para kalian mengetahui kunci lain dari kebahagiaan, penulis sangat menyarankan agar kalian menulisnya di kolom komentar. Makna spiritual. Dalam disiplin ilmu pemaknaan, sebuah hal harus menekankan 3 aspek makna, yakni etimologi, metodologi, dan terminologi. Secara etimologi, spiritual bermakna jiwa. Jiwa adalah sebutan universal semua unsur yang menyertai manusia, terutama unsur abstrak atau tidak terjamah secara materialisme. Secara metodologi, spiritual bermakna segala sesuatu tindakan atau cara untuk mengetahui hal-hal di dalam diri yang bersifat abstrak. Metodologi spiritual biasanya berkenaan dengan seremoni pendekatan serta pengenalan terhadap diri dan Yang Maha Esa. Secara terminologi, biasanya spiritual dimaknai sebagai hal-hal yang di luar logika, atau hal-hal yang melampaui kebiasaan manusia pada umumnya. Pada konten kali ini, penulis ingin menekankan pemaknaan spiritual secara etimologi. Hal itu dilakukan agar opini individu tidak terlalu keluar dari makna atau hakikat sebenarnya spiritualisme. Kenapa spiritual begitu penting untuk mencapai kebahagiaan? Seperti yang kita paparkan tadi, spiritual adalah jiwa. Jiwa adalah subjek abstrak yang mempengaruhi kelangsungan hidup individu. Jiwa juga sering disebut sebagai diri atau nafs, serta ada juga yang menyebutnya sebagai kesadaran pribadi. Individu yang tidak mempunyai jiwa biasanya cenderung hidup dengan nalurinya saja. Dengan kata lain, saat manusia hidup dengan naluri, maka dia akan condong berperilaku seperti hewan. Bisa kita lihat di jalan-jalan nampak orang gila yang hidup tanpa kesadaran atau jiwa. Orang gila tersebut tetaplah hidup karena naluri yang menuntunnya. Namun naluri tidaklah dapat memahami luasnya alam semesta, sebab dalam kehidupan manusia normal terdapat aturan serta moral. Aturan dan moral tersebut adalah hal yang tidak dapat dijangkau oleh aspek naluri. Dengan begitu jelas sudah bahwa yang membedakan manusia dengan hewan adalah kesadarannya. Hewan hanya memiliki naluri, sedangkan manusia memiliki naluri serta kesadaran atau jiwa. Dalam doktrin keagamaan, jiwa juga sangat ditekankan dalam ajaran. Bahkan agama juga banyak menerapkan konsep disiplin serta kewajiban seremoni
untuk membentuk jiwa menjadi tertib. Dalam ajaran agama, jiwa juga ditetapkan sebagai subjek utama yang bisa terhubung dengan Sang Pencipta. Itu bisa kita lihat dalam kisah-kisah nyata para rasul. Jiwa yang terhubung dengan Sang Maha Esa biasanya disebut dengan julukan jiwa yang tercerahkan. Makna tercerahkan di sini sangatlah jelas. Cerah biasanya adalah lawan dari suatu hal yang gelap. Jadi bisa disimpulkan bahwa jiwa yang sudah diterangi akan mudah membedakan baik dan buruk ataupun hal lain yang terlihat samar. Jiwa yang terang biasanya diiringi oleh hidupnya unsur abstrak diri yang disebut naluri, intuisi atau suara hati. Jika ditelaah lagi, intuisi tersebut adalah bukti rahmat serta bentuk nyata dari kepedulian Sang Maha Esa kepada hambanya. Para pelaku spiritual sering menyebut hal itu sebagai petunjuk atau isyarah. Petunjuk atau isyarah inilah panduan yang akan menuntun jiwa tercerahkan menuju kebahagiaan yang hak serta menjadi peta hidup yang tidak tercampur oleh unsur materialisme atau kepentingan materi. Jiwa tercerahkan akan nampak pada perilaku seorang individu. Biasanya jiwa tercerahkan lebih terlihat dinamis, tanpa kecemasan yang berlebih saat menghadapi permasalahan hidup. Hal ini disebabkan karena di dalam jiwa yang tercerahkan terdapat keimanan yang mutlak terhadap eksistensi yang maha kuasa di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, individu yang mempunyai jiwa tercerahkan akan selalu merasa bahwa campur tangan Tuhan akan selalu ada pada semua aspek hidupnya. Hilangnya kecemasan dan kekhawatiran berlebih inilah benang merah yang menjadi kunci terbukanya gerbang kebahagiaan atau surga. Wassalam.